Oh, suami saya ini senang kalau saya pakai baju yang seperti ini, pakai asal di rumah enggak apa-apa. Kalau di rumah rambutnya diurai, pakai minyak wangi yang harum supaya suaminya betah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlan naubah wa ya ahlal hilli wal aqd. Yang kami hormati, kami ta'zimi para ulama, para kiai, para ibu nyai. Matta'anallahu bituli hayatihim. Mudah-mudahan mereka semua para ulama-ulama, para kiai-kiai kita, para ibu-ibu nyai kita yang menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan zahir dan batin, jasmani, rohani, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya sehingga bisa terus membina kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dua keluarga dari mempelai berdua, wabil khusus besan yang dari Leces ya. Dan segenap undangan daripada keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Jazuli yang berbahagia. Hari ini saya agak tampil beda. Baru kali ini saya pidato di atas kuade. Karena sudah terlalu lama tidak duduk di atas pelaminan, agak grogi saya ini. Soalnya apa? Kalau katanya orang Jawa ini lata. Mudah-mudahan videonya tidak viral. Ini kalau viral bisa jadi perkara ini. Mudah-mudahan selamat. Amin ya rabbal alamin ya. Saking bingungnya saya sampai lupa dalil-dalil ini. Ya, ingat waktu jadi manten dulu ya. Manten itu kan grogi, walaupun santri sudah hafal gobil tuh, kalau waktu gobil tuh gemeter ya. Ini saya ceramah di atas kuade. Mudah-mudahan ini insyaallah pertanda baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya dinobatkan oleh keluarga Kiai Haji Abdul Wahab sekeluarga untuk mewakili keluarga menyampaikan yang pertama terima kasih kepada segenap hadirin yang sudah hadir, keluarga, kerabat jauh dan dekat yang sudah berpartisipasi membantu terlaksananya acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu yang sudah menggembirakan kami sekeluarga digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah selalu memberikan pertolongan
kepada orang yang suka menolong saudara-saudaranya. Allah selalu membahagiakan orang yang suka membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita persembahkan pada siang hari ini. Sekaligus mohon maaf kalau di dalam acara ini ada kekurangan di sana sini, ya. Penyambutan, penyediaan tempat ataupun hidangan dan lain sebagainya. Kalau ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia adalah tempatnya khilaf, tempatnya lemah, tempatnya kurang. Kalau ada yang kurang itu berarti manusia asli. Kalau ada manusia tidak ada kurangnya berarti setengah malaikat. Ya. Karena kita bukan malaikat pasti ada kurangnya. Ya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak berkenan di hati para hadirin, khususnya kepada keluarga Besan yang sudah jauh-jauh datang dari Leces kemari. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Kalau cuacanya panas insya Allah sama dengan Leces. Leces juga panas ya. Jadi tidak terlalu kaget kita ini. Alhamdulillah. Sama-sama pesisir. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan hari ini saya juga diminta untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Ya. Tak langkong saya ini tak patek fasih bahasa Madura. Ya. Si buru neka ngapa lagi seminggu gula nih. Ya. Nyare kamus bahasa Madura nih kayak Gramedia ada. Ya. Minta sama Gus Jawa tak keduan Beb. Wah berat ini. Jadi tapi saya yakin sekarang kan Bangkalan sudah jadi metropolitan. Ya. Insya Allah seluruh warga Bangkalan bahkan Madura seluruhnya sudah fasih berbahasa Indonesia. Ya. Karena sekarang ya orang Madura sudah banyak yang jadi wakil rakyat. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah. Sudah maju, sudah modern, sudah menjadi kota. Siang hari ini saya tidak akan berpanjang-panjang karena cuacanya panas. Ditambah lagi saya juga agak gemeter. Ya, alhamdulillah. Dan biasanya pengalaman saya waktu jadi mantan itu saya cari penceramah yang tidak panjang ceramahnya. Karena kalau ceramahnya panjang di acara kemanten yang paling terganggu mantannya. Ya, ya. Soalnya bisa ganteng dan cantik seperti ini. Ya. Acaranya jam 2 siang, ini mulai pagi sudah digarap. Ya. Mudah-mudahan tidak lupa dikasih makan. Ya. Ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan nasihat kepada kedua mempelai. Ananda Abdullah bin Abdul Wahab Jazuli dan Ananda Faizatur Rahmah binti Kiai Haji almarhum Kiai Haji Lutfi Maksum yang berbahagia. Saudara Abdullah dan saudara Faizah ya, Faizatur Rahmah ya, yang berbahagia. Antum semua hari ini berdua ya, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama dengan menikah. Ya. Pernikahan itu adalah sebuah bangunan. Ya. Bangunan itu akan kuat dan kokoh kalau fondasinya kuat dan kokoh. Fondasinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para kiai-kiai kita sepuh yang dulu-dulu ya, para ulama-ulama kita yang tua-tua ini selalu mengajarkan kepada para santri dan anak keluarganya untuk selalu mengawali pernikahan itu dengan niat.
Karena kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Semua itu bisa jadi baik atau tidak baik tergantung niatnya. Perbuatan yang baik kalau diniatkan dengan niat yang tidak baik akan menghasilkan ketidakbaikan. Oleh karena itu saya mengingatkan, mumpung masih mantan anyar, ya. Sudah berapa hari menikah Abdullah? 3 bulan. Oh, alhamdulillah, masih baru termasuk. Pokoknya saya anggap baru karena saya baru udang sekarang. Ya. Tajdidun niyah kalau begitu. Diperbaharui lagi niatnya, ya. Niat menikah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niat menikah untuk meniru sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sempurna jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling bertakwa. Inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, paling kenal Allah, paling takut kepada Allah. Lakinni asumu usalli wa asum wa aftir wa atazawwajun nisa. Tapi saya sholat, saya lakukan, saya sholat, saya puasa, saya juga berbuka, dan saya juga menikahi wanita. Berarti kalau ada makhluk yang tidak punya pasangan, itu belum sempurna. Jadi yang belum kawin ini cepat kawin, ya. Yang laki jangan terlalu banyak pilih-pilih, ya. Cari yang solihah, ya. Yang perempuan juga jangan mahal-mahal. Jadi menikah itu gampang, ya. Supaya sempurna jadi manusia. Kata Nabi Muhammad, miskin rajulun laisa lahu mar'ah. Kesian reng lake tak keduan bini. Kata Nabi Muhammad, kesiannya 3 kali. Miskinah, ya. Imra'atun laisa laha zaujah. Kesian orang perempuan yang tidak punya suami, tidak punya pasangan. Supaya kita sempurna, maka kita harus melaksanakan pernikahan ini. Walaupun menikah itu Abdullah, kalau orang tidak nikah tidak dosa, tetapi tidak mencapai kesempurnaannya. Karena makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Tanaman itu mesti dikawinkan baru bisa berbuah dengan buah yang bagus. Ya. Binatang itu dikawinkan supaya bisa berkembang biak. Semuanya berpasang-pasangan. Ya. Dunia ini supaya sempurna, ada suka, ada duka, ada senang, ada susah. Itu pasangannya. Kenapa Beb kok dunia ada susah, ada senang? Kalau di dunia tidak ada susah, manusia lupa Tuhan. Kalau di dunia tidak ada susah, manusia tidak ingat kepada surga. Karena apa? Di dunia sudah enak. Jadi hari ini Ananda Abdullah dan Faizatur Rahmah, kalian sudah menyempurnakan sebagian daripada agama. Setiap orang yang menikah Abdullah dan Faizah itu mengharapkan kebahagiaan, ya. Mengharapkan mawaddah warahmah wasakinah. Nah, mawaddah warahmah itu Allah karuniakan, ya. Allah taruh di hatinya Abdullah. Begitu Abdullah dikenalkan dengan Faizah, melihat, mendengar suaranya, tahu sejarahnya, manaqibnya, kan pasti begitu. Ya. Lalu timbul rasa senang di sini. Ya. Nah, timbul rasa senang ini, mawaddah. Ya. Timbul rasa senang. Ya. Begitu juga Faizah menjadi senang kepada Abdullah. Karena sudah senang, maka dinikahkan. Setelah dinikahkan, masing-masing timbul rasa kasihan kepada pasangannya. Abdullah punya rasa kasihan kepada istrinya
sehingga menjaganya dengan baik, memberikannya nafkah yang halal. Faizah merasa kesian kepada suaminya, maka dia melayani suaminya dengan baik, menghadirkan yang baik buat suaminya. Kenapa? Karena ada rahmah ini tadi, rasa kasih sayang ini tadi. Nah, yang ketiga itu apa? Sakinah. Abdullah dan Faizah, sakinah itu tidak sulapan, ya, mesti diusahakan. Jadi mentero sakinah ini harus berjihad, ya, bukan tahu-tahu timbul sakinah begitu, ndak, harus ada jihadnya. Makanya yang pertama kalau kepingin sakinah, Abdullah harus sadar bahwa Faizah ini adalah manusia seperti Anda, yang punya kelebihan juga punya kekurangan. Abdullah harus sadar bahwa Faizah ini bukan bidadari dari surga yang tidak punya cacat dan salah. Di balik kebaikan dan kesempurnaannya, namanya manusia pasti ada kurang dan khilafnya. Oleh karena itu jangan menuntut sempurna. Kalau ada kebaikan, itu adalah karunia, nikmat, hadiah dari Allah kepada Abdullah. Kalau ada kekurangannya Faizah, maka itu adalah PR-nya Abdullah. Disinilah Abdullah akan tahu apa gunanya dulu mondok, apa gunanya dulu ngaji sama kiai, apa gunanya dulu kumpul sama ulama. Nah, itu akan tahu manfaatnya ketika Abdullah sudah berumah tangga. Karena rumah tangga itu Abdullah ada pasang surutnya, kadang naik kadang turun. Begitu juga Faizah. Faizah jangan berkhayal dan bermimpi, ya, bahwa Abdullah adalah manusia yang turun dari langit, yang tidak punya salah dan tidak punya kurang. Harus sadar bahwa Abdullah juga manusia. Di balik kebaikannya juga pasti ada tersimpan kekurangannya. Tidak ada manusia di bumi ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, siapapun dia tanpa kecuali pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah, kalau Abdullah dan Faizah kepingin sakinah, harus sadar akan itu, ya. Harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya itu nikmat, kekurangannya adalah PR. Karena dalam rumah tangga Abdullah dan Faizah itu kayak laut. Ada musim angin, ombaknya tinggi. Kadang musimnya tidak ada angin, airnya tenang. Itu rumah tangga seperti itu. Kalau kita niatnya dari awal sudah betul, niatnya ini adalah ibadah mencari ridho Allah, maka kita akan jadikan, ya, kekurangan pasangan kita ini sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Monterop panjang jodohnya, ya. Harus panjang, kalau kepingin panjang jodohnya harus begitu, ya. Jangan nanti ada masalah sedikit, ya, bikin kopi telat, masalah. Kopinya kurang gula, masalah. Kopinya kemanisan, masalah. Nah, ini orang yang menikah tidak niat. Nikahnya cuma mau melampiaskan nafsu, ya. Jadi harus disadari itu. Tidak bisa sakinah itu sendiri datang, mesti diusahakan. Buat Abdullah ada pesannya Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad pernah berpesan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril baqi. Kalau nanti dalam perjalanan Abdullah mendapatkan ternyata Faizatur Rahmah ini adalah wanita yang punya nama bagus dan akhlaknya sesuai dengan namanya, sesuai dengan yang diharapkan,
maka bersyukurlah kepada Allah. Karena kata Nabi Muhammad, kalau ada orang laki dapat perempuan solihah. Siapa perempuan solihah itu? Perempuan solihah itu adalah perempuan yang bisa menjaga harga dirinya. Dia tidak duduk di sembarang tempat, tidak bicara sembarang bicara, tidak keluar tanpa izin suaminya, tidak meninggalkan sholat dan kewajiban-kewajiban agamanya, pandai menjaga rahasia rumah tangganya. Ini perempuan solihah. Kalau anda punya istri yang seperti ini, kata Nabi Muhammad, faqad a'anahu ala syatri dini. Sesungguhnya istri sampean ini adalah wanita yang bisa membawa anda selamat sampai di akhirat nanti. Kenapa begitu? Perempuan ini, bapak-bapak, bisa bikin kita masuk neraka, bisa juga bikin kita masuk surga. Nah, kalau kita punya istri yang solihah, ya, kita tidak baik, diajarin baik. Kita tidak ingat, diingatkan. Kita berbuat baik, didukung. Tapi kalau istri kita tidak solihah, kita mau berbuat baik, dilarang. Ya. Dan kita harus sadar dan mengakui, termasuk saya. Orang laki ini kalau sudah perempuannya matanya mendelik, pasti takut sudah. Jangankan saya sama sampean, Fir'aun takut sama istrinya. Ketika mengeluarkan instruksi bayi-bayi harus dibunuh, dapat bayinya Fir'aun, bayinya Nabi Musa. Ketika mau dibunuh, kata istrinya, jangan dibunuh, siapa tahu nanti ini jadi anak yang baik, bermanfaat buat kita. Fir'aun yang kejam itu tunduk sama istri. Itu Fir'aun, apalagi kita yang jauh lebih lembut daripada Fir'aun. Ya. Nah. Jadi perempuan ini bisa bawa kita ke surga, juga bisa bawa kita ke neraka. Makanya kalau cari jodoh, bapak ibu, ini kan bapak ibu semua ini. Saya lihat ada yang muda-muda, ini tua semua. Berarti calon-calon mertua dan calon-calon nenek. Kalau cari mantu, ya jangan cuma lihat radin tok, tak cukup. Banyak orang radin tapi bisa bikin kita masuk neraka. Cari yang cantik rupanya, cantik akhlaknya, cantik hatinya, supaya bisa membuat kita selamat. Ya. Kalau kita dapat perempuan, rupanya elok, cantik, akhlaknya cantik, orang laki kerasan di rumah. Setiap suami di rumah, istrinya baunya wangi, bakar dupa, ya. Pakai minyak wangi, tak terlalu keluar, pakai beda oncengan, minta maaf, udzur, ya, ya. Kenapa? Sayang meninggalkan rumah. Ya. Tapi kalau istrinya bau bawang, ya, bau masakan, ya, biar tidak ada undangan, bilang ada undangan. Ya. Jadi ibu-ibu mentero selake ne kita abini boleh, ya, harus yang radin, ya, di rumah itu. Wib, saya lah tua, makai tua tanah apa? Ya, tetap berdandan. Kan tidak dosa orang tua berdandan itu. Ya, begitu. Ya, jadi kata Nabi Muhammad, kalau kamu punya istri yang solihah, maka kamu punya penolong yang bisa menyelamatkan kamu, ya, sampai akhir hayatmu. Ini nasihat saya buat Abdullah. Yang kedua mau saya sampaikan, Abdullah, kalau kepingin istrinya tetap jadi istri yang solihah dan anaknya jadi anak yang baik, cari rezeki yang halal. Jangan kasih makan istri dan anak dari hasil yang haram. Karena Nabi Muhammad bersabda, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Orang yang makannya dari hasil haram, apakah makanannya haram atau uangnya yang dibuat beli makan itu haram, maka mau tidak mau orang itu akan lebih suka maksiat daripada taat. Akan lebih suka yang jelek daripada yang baik. Ya. Kalau kepingin punya anak soleh dan solihah, kepingin istrinya jadi istri yang solihah, kasih makan yang halal, cari rezeki yang halal. Ya.
tidak dengan menipu orang, tidak dengan mencuri, tidak dengan berjudi, dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Faizatur Rahmah, kalau suami Anda sudah seperti itu, kewajiban Anda membuat suami Anda itu merasa nyaman di samping Anda. Jadi perempuan itu yang kreatif, Faiza. Orang laki itu macem-macem. Ada yang orang laki seneng kalau perempuannya, istrinya berdandan. Ada orang laki yang seneng kalau istrinya pakai lipstik yang warna merah. Ada laki yang seneng kalau istrinya pakai lipstik warna ungu. Macem-macem. Faiza harus tahu suami saya seneng apa. Oh, suami saya itu seneng kalau saya begini. Nah, berikan seperti itu. Oh, suami saya ini senang kalau saya pakai baju yang seperti ini. Pakai asal di rumah enggak apa-apa. Kalau di rumah rambutnya diurai. Pakai minyak wangi yang harum. Pakai baju yang bikin suami itu tidak kepingin keluar dari kamar. Enggak apa-apa. Supaya suaminya betah di rumah. Jadilah istri yang taat. Jadilah istri yang yang bisa membahagiakan suaminya. Selama suami Anda, wahai Faiza, tidak memerintahkan Anda untuk berbuat maksiat, jangan dibantah. Selama perintahnya tidak melanggar aturan Allah, jangan dibantah. Ikuti. Turuti selama perintahnya benar, tidak melanggar syariat. Jangan banyak berdebat sama suami. Harus tahu kesenangan suami. Ada, Faiza, suami itu yang kepinginnya ngantil terus sama istri. Kalau suami Anda model begitu, ya sudah, deketin saja. Diajak kemana, ikut, bawa pergi. Kalau suami Anda tipe orang laki yang tidak senang didempeti terus, ya jangan dipepet terus, supaya tidak kesel dan tidak merasa resah. Ini salah satu atau sebagian kecil daripada cara kita untuk bisa mendapatkan sakinah itu tadi. Bikin rumah itu nyaman, bikin rumah itu adem. Yang bikin adem rumah itu bukan AC, walaupun AC-nya sentral, tapi kalau yang di dalam rumah tidak berakhlak, rumah seperti neraka. Rumahnya tidak pakai AC, pakai kipas angin, tapi isi rumahnya semuanya pakai akhlak, pakai aturan, pakai budi pekerti. Adem rumah itu, adem rumah itu. Terakhir, saya akan menyimpulkan apa yang saya sampaikan, karena pengantin sudah lesuh, sudah capek. Saya lihat ini gegernya sudah begini-begini terus. Jadi saya juga mesti tahu diri. Karena kalau penceramah tidak tahu diri, maka nanti tidak diundang lagi. Kesimpulan dari yang saya sampaikan, kalian berdua, Abdullah dan Faizatur Rahmah, kepingin bahagia, kepingin mawaddah warahmah. Landasi rumah tangganya yang pertama dengan takwa dan dengan niat yang baik. Yang ketiga, maklumi kekurangan masing-masing. Jangan jadikan kekurangan pasangan Anda sebagai alasan untuk mencerca. Jangan jadikan kekurangan istri Anda atau suami Anda sebagai alasan untuk membenci. Jangan kasih setan jalan. Setan itu kalau ada suami istri bahagia, sakit hati. Dimunculkan pikiran, oh istrimu begini, suamimu begini. Kalau ada pikiran atau ada bisikan siapapun itu yang menceritakan ketidakbaikan pasangan kita, jangan didengar. Kalau ada yang bilang, Abdullah, kamu tidak tahu istrimu begini, jangan dipercaya. Kenapa? Dia orang jahat. Kalau dia bukan orang jahat, tidak akan membuka aib orang lain, tidak akan turut campur urusan rumah tangga orang lain. Jangan dipercaya. Masing-masing seperti itu. Insya Allah dengan begini rumah tangganya menjadi rumah tangga yang bahagia,
jodohnya panjang. Ya. Rumah tangga itu Abdullah dan Faiza tidak kayak kemanten begini. Ini seneng terus ini. Seminggu, sebulan, 2 bulan, nanti Abdullah sama Faiza ini akan tahu aslinya masing-masing setelah 3 bulan. Mungkin anyar nih, wah bagus terus ini. Ya. Nanti setelah 3 bulan baru tahu aslinya nanti. Nah, maka ya itu tadi. Ya. Maklumi kekurangan masing-masing. Ya. Mudah-mudahan insya Allah sedikit yang saya pesankan ini adalah pesannya Nabi Muhammad akan menjadi modal kalian berdua mengarungi rumah tangga bahtera, rumah tangga yang bahagia, yang mawaddah warahmah wasakinah insyaallah, dan insyaallah diberikan panjang umur, jodohnya tidak terputus kecuali dipisahkan oleh al-maut. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah keduanya dan kita semua tutup usia dengan husnul khatimah. Mohon maaf kepada hadirin dan hadirat kalau kepanjangan, terutama kepada pengantin ya. Karena saya lihat pengantin sudah capek semua ini ya. Maju salah, mundur salah ya. Ya. Jadi saya minta maaf kalau kepanjangan, kalau ada tata bahasa saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis ceramah turun apa tetap duduk sini? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha az-zawaj mubarak waj'al qudumahuma qudumal khair wal khairat wal barakat wal masarrat wal afrah, wa anna Allah yarzuqhuma al arzaq al hasiyah wal ma'nawiyah al zahir wal khafiyah bija khairil bariyah, wa anna Allah yukhrij minhuma al kathirut tayyib, anna Allah yukhrij minhuma al kathirut tayyib wa yaj'alhum insyaallah qurrat ain li sayyidil kaunain wa qurratu ainin li abawayhi wa qurratu ainin li ajdadihi insyaallah, wa anna Allah yudimus sa'ada bainahuma fid dunya wa fil akhirah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu aslafuna salihun wa a'immatuna wa masyayikhuna fi mithil hadhihi al munasabah wa fi zawaji auladihim wa banatihim. Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Para rabu, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, stage para tamu undangan sesangat batin kaulah amal yakin. Demikianlah tadi mau'idatul hasanah tentang hikmah pernikahan sekaligus sambutan tunggal mewakili kedua majelis keluarga, majelis masyayikh dari kedua mempelai telah kita ikuti dan telah kita simak bersama. Benda selaripun simulja Hadratul Mukarram Hadratul Habib Muhammad bin Ahmad As-Sagaf, kami sampaikan terima kasih.